Peserta upacara Hardiknas di Madiun lemas. Pasutri penjual sate naik haji. Kue lumpur panggang aneka topping. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diwarnai insiden. Belasan siswi peserta upacara lemas dan harus mendapat pertolongan petugas kesehatan. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di Alun-Alun Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi awalnya berlangsung lancar. Pesertanya berjumlah ratusan mulai pelajar SMP, SMA, tenaga didik hingga pegawai pemerintahan. Saat upacara berlangsung beberapa menit, sejumlah siswa tiba-tiba mengalami lemas dan mengeluh pusing. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kram pada bagian kaki. Mereka kemudian ditangani oleh petugas kesehatan yang bersiaga di lokasi. Tidak hanya 1 atau 2 peserta saja, insiden ini terus bertambah hingga terdapat 12 siswi peserta upacara lemas dan ditangani tim kesehatan di tenda. Diduga mereka mengalami lemas karena kelelahan akibat cuaca panas dan mengalami dehidrasi. Sini enggak kenapa-napa, soalnya tadi sudah sempat sarapan, tapi karena panas jadi pusing, terus kakinya agak kram. Mual gitu? Jadi dibantu sama guru SMPN 1 Jayan sama Pak Nanang. Terus dapat penanganan apa di sini tadi? Jadi sempat dikasih oksigen. Para pelajar yang lemas diberi terapi oksigen agar kondisi tubuh kembali stabil. Gejalanya untuk hari ini pada saat Hari Pendidikan Nasional yaitu pusing sama mual saja. Untuk penanganan cukup kita berikan oksigenasi secara berulang 2 kali tanpa diberikan pengobatan apapun. Faktornya dehidrasi saja. Belum sarapan, faktor utamanya juga. Dampaknya kemungkinan besar pasti pusing, bisa juga terjadi lanjutan yaitu pingsan di tempat. Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional bertema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Setelah insiden, upacara kembali berlangsung lancar hingga selesai. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, peringati Hari Buruh Internasional atau May Day, ratusan buruh di Kabupaten Madiun gelar aksi damai di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun Kamis pagi. Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2026 hingga pembuatan perda tentang perlindungan tenaga kerja serta penghapusan outsourcing. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Independen atau VSBI Madiun Raya meluruk pendopo pemerintahan Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dengan pengawalan anggota TNI Polri, mereka melakukan aksi damai serta berorasi dengan membentangkan banner tuntutan. Sejumlah tuntutan disampaikan di Hari Buruh. Pertama, meminta Pemda mengusulkan kenaikan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten tahun 2026. Kedua, mendorong pembuatan perda perlindungan tenaga kerja, melibatkan serikat pekerja dalam menyusun perda, serta meminta penghapusan sistem kerja outsourcing. Harapannya kami dengan pemerintah Madiun, harapannya agar benar-benar memperhatikan tentang upah yang di Kabupaten Madiun. Harapannya Bupati berani mengusulkan UMK dan UMSK setidaknya bisa menyampaikan juga kepada gubernur tentang penghapusan disparitas upah di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Madiun. Bupati Madiun berjanji memfasilitasi apa yang disampaikan oleh buruh dan akan membahas melalui Dewan Pengupah.
Ya bagaimanapun juga untuk baik UMK, UMSK itu harus kita sesuaikan dengan kondisi daerah yang ada. Tidak mungkin kita samakan, apalagi dengan Surabaya, apalagi dengan Mojokerto. Jadi secara taraf hidupnya pun, kebutuhan hidup pun sudah beda. Jadi ini yang perlu menjadi pertimbangan juga. Tapi sekali lagi kami akan tetap berupaya. Semua untuk upah tenaga kerja itu kita akan tetap sesuaikan, akan selalu kita bicarakan setiap tahun. Mungkin panjenengan sudah setiap tahun pasti ada perkembangan dan pertumbuhan, pasti meningkat gitu ya. Karena memang menyesuaikan. Makanya saya minta kepada seluruh buruh ciptakan kondisi yang kondusif, kemudian iklim investasi yang baik. Insya Allah kalau PAD kita juga meningkat, otomatis secara tidak langsung upah juga akan meningkat. Tidak lama berorasi, seluruh buruh dipersilakan memasuki pendopo Ronggo Jumeno. Aksi damai ditutup dengan tasyukuran dan potong tumpeng. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Peringatan Hari Buruh Internasional di Jember, Jawa Timur digelar dengan olahraga jalan sehat keliling kota Jember. Buruh berolahraga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Jember serta organisasi buruh sebagai bentuk harmoni industrial. Ribuan buruh dari berbagai perusahaan tumpah ruah bersama masyarakat memadati alun-alun Jember, Nusantara, Jember, Jawa Timur Kamis pagi memperingati Hari Buruh Internasional 2025. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Jember tidak hanya sekedar seremoni tahunan, tetapi sebagai momentum memperkuat hubungan industrial yang sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan jalan sehat bukan hanya simbol kebugaran jasmani, tetapi bentuk hubungan baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sehingga iklim investasi dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Jember. Jember adalah kabupaten yang ramah terhadap investasi, yang memikirkan para pengusaha dan memikirkan para pekerja. Dan insya Allah Jember Miniatur of Indonesia dimulai dari May Day, dan insya Allah ke depan antara pengusaha dan pekerja di Jember akan kondusif dan bisa duduk bersama bekerjasama untuk Jember baru, Jember maju. Salah satu buruh mengaku terkesan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Jember karena dapat berkumpul dan berinteraksi sesama buruh. Di May Day ini jalan santai bagaimana pendapatnya ini? Menurut saya bagus sekali ya Pak ya, karena ini jarang kita bisa kumpul bersama orang-orang Jember ya Pak ya. Ternyata dengan adanya jalan santai ini kita bisa meluapkan rasa kebahagiaannya, begitu Pak. Tidak aksi demo ini? Oh, no demo Pak. Ini barang siapa saja ini? Saya bersama keluarga Pak. Sama teman-teman buruh juga ya. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Jember yang digelar dengan olahraga jalan sehat merupakan hasil kolaborasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan sejumlah elemen organisasi buruh. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, peringatan Hari Buruh Internasional juga diperingati oleh buruh di Kota Malang. Buruh menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Masa aksi juga menyoroti Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Kamis siang, masa aksi mulai berkumpul di halaman gedung DPRD dan Balai Kota Malang. Dengan membawa poster yang berisi beragam tuntutan, para buruh ini berorasi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. Selain isu terkait buruh yang hingga saat ini masih dianggap jauh dari kata sejahtera, masa aksi juga menyoroti pemerintahan Prabowo yang baru saja mengesahkan Undang-Undang TNI. Sekjen Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia atau SPBI Fatkul Khoir bilang bahwa hingga saat ini Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 masih menjadi ganjalan bagi buruh. Selain Undang-Undang Cipta Kerja, dalam peringatan Hari Buruh kali ini, Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan juga menjadi ancaman datangnya tekanan militer kepada gerakan buruh seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Kita kali ini adalah cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan cabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023
25 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang TNI. Jadi itu yang kita sampaikan dalam tuntutan kali ini, karena dua undang-undang ini yang kami anggap menjadi ganjalan dan bisa mematahkan soal demokrasi ya. Karena pertama, kalau undang-undang kita kerja jelas itu akan mengkebiri soal hak buruh ya, karena kita tahu semua. Selain itu, massa dari aksi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tegas dalam menegakkan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi berburu jajanan yang ada di Pasar Klojen, Kota Malang, yaitu kue lumpur panggang dengan aneka topping. Kue lumpur kentang ini menawarkan sensasi manis dan gurih serta lumer di mulut. Sesaat lagi, usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, Pak Sutri, pedagang sate ayam di Jember, Jawa Timur, mewujudkan mimpinya naik haji ke Tanah Suci Mekah. Butuh perjuangan keras dan tekad selama 27 tahun menabung dari keuntungan berdagang sate ayam. Seperti inilah aktivitas Ervan, calon jemaah haji tahun 2025, warga lingkungan Cantikan, Kelurahan Kepatihan, Jember, Jawa Timur. Setiap hari usai menunaikan salat duhur, menyiapkan berbagai peralatan dan bahan baku sate ayam seperti mengiris daging ayam untuk dibuat sate. Mimpi menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji di Tanah Suci Mekah dapat terwujud setelah perjuangan yang panjang menabung selama 27 tahun sejak tahun 1998. Di tahun 2012, Ervan bersama istrinya Mami Purwati mendaftar haji ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan mendapatkan jadwal keberangkatan haji tahun 2025. Segala persyaratan dan berkas sudah disiapkan dengan jerih payah yang penuh perjuangan. Sudah menabung sejak tahun berapa ini, Pak? Kalau ya 8 tabungnya itu 98. Untuk pendaftaran haji? Masuk pendaftaran tahun 12. Artinya ada perjuangan yang sangat lama ini, Pak ya? Ya. Terus bagaimana menyisihkan uang tabungan, Pak? Ya, kita lihat penghasilan tiap hari itu berapa, kapannya berapa, sisanya ditaruh tabungan gitu. Kita kan nggak punya pensiunan gitu loh, artinya kita kan cari sendiri. Kalau kita cari sendiri, ya siapa aja mau kasih gitu loh. Setelah penantian puluhan tahun ini, iya, terus bisa berangkat tahun ini, itu seperti apa perasaannya, Pak? Bangga mas, nggak ya apa rasanya mas, belum pernah aja, nggak keinginan memang udah lama tapi udah kaget gitu apa ya. Sebagai istri, Mami Purwati seakan tak percaya bisa berangkat haji ke Tanah Suci Mekah karena hanya sebagai pedagang sate ayam dengan lapak bongkar di trotoar Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Jember. Senang. Kayak terharu, kayak mau nangis gitu. Menabung berapa lama ini, Bu? Mulai jadi sama kayak bapaknya, sama-sama kerja, orang dua kan. Setiap hari memang membantu jualan sate ya? Iya. Kalau ke pasar biasanya berangkat jam berapa, Bu? Jam 6:30 pagi ya? Iya. Jualannya memang malam ya? Iya, jam 5 bukanya. Jam 5 sore ya? Selain senang, haru, apa yang dirasakan ini, Bu? Ya, kepingin ke rumahnya Allah gitu. Sesuai rencana, pasangan suami istri pedagang sate ayam ini dijadwalkan berangkat haji pada tanggal 15 Mei 2025. Kelompok terbang 50 melalui embarkasi Surabaya. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, calon jemaah haji Kabupaten Kediri memberikan tanda unik di koper haji miliknya. Tanda unik tersebut sengaja dipasang agar koper mereka tidak tertukar dengan calon jemaah haji yang lain.
Petugas haji ini memeriksa sejumlah koper milik calon jamaah yang telah dikumpulkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan koper calon jamaah sesuai dengan rombongannya. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan sejumlah tanda unik di koper milik calon jamaah haji. Petugas mengaku tanda unik itu sengaja diberikan calon jamaah agar mudah untuk mengenali kopernya. Sehingga dengan begitu koper miliknya tidak tertukar dengan calon jamaah yang lainnya. Meski koper sudah diberikan identitas, namun seringkali calon jamaah haji masih kesulitan mencari koper mereka. Hal itu terjadi lantaran corak dan warna koper haji milik mereka hampir sama. Agar tidak tertukar, mereka memberikan tanda seperti boneka, centong, gelas, dan rantai mainan. Tujuannya yang jelas itu kan mempermudah ya, karena jamaah haji itu berangkat ini terpisah dengan koper. Jadi mungkin hari ini ngantarkan koper ke sini, baru ketemu koper ini nanti setelah di Medina. Nah, karena kloter gelombang pertama ini mendaratnya di Medina, sehingga nanti ini setelah turun pesawat baru ketemu koper ini. Sehingga ya memang tanda-tanda khusus itu biasanya untuk mempermudah saja, mempermudah. Koper saya misalnya ini cangkir hijau, gas hijau, begitu. Pengumpulan koper calon jemaah haji Kabupaten Kediri itu dilakukan oleh kloter 5 dan 6. Hal itu dilakukan karena calon jemaah tersebut nantinya akan berangkat menuju embarkasi Surabaya pada tanggal 2 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. 186 calon jemaah haji asal Jember, Jawa Timur batal berangkat menunaikan ibadah haji karena terkendala biaya pelunasan dan karena meninggal dunia. Kementerian Agama Kabupaten Jember, Jawa Timur mencatat 186 calon jamaah haji tahun 2025 belum melakukan pelunasan hingga batas waktu 15 April 2025 lalu. Sebagian besar calon jamaah haji belum melakukan pelunasan karena terkendala biaya yang mencapai 61 juta rupiah, serta karena calon jamaah haji meninggal dunia dan beberapa di antaranya juga ingin beribadah bersama keluarga yang masuk daftar tunggu keberangkatan. Pada musim haji tahun 2025, jumlah kuota calon jamaah haji reguler asal Jember sebanyak 2.241 orang dan yang sudah melakukan pelunasan sebanyak 2.055 orang. Calon jamaah haji yang belum melunasi mendapatkan kuota haji untuk tahun berikutnya dan akan diganti dengan calon jamaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan. Progres pelunasan jamaah haji tahun 2025 untuk jamaah haji reguler dan termasuk di dalamnya penggabungan dan pendampingan itu melunasi sebanyak 2.055 jamaah. Kemudian dari porsi cadangan yang diberi kesempatan juga melunasi dari 603 jamaah cadangan yang diberi hak untuk melunasi itu telah melakukan pelunasan sebanyak 327. Sehingga ada sisa yang belum bisa lunas dari reguler itu sebanyak 378. Sedangkan dari cadangan yang tidak bisa melunasi sebanyak 276. Salah satu calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan merasa bersyukur bisa menjalankan rukun Islam kelima di tahun ini. Daftar haji tahun berapa, Bu? 2018. Sekarang sudah lunas ya, Bu ya? Ya. Berangkat tahun ini, Bu ya? Ya. Ada persiapan seperti apa, Bu? Persiapannya manasik haji sudah dilakukan? Ya. Gimana, Bu, perasaannya berangkat tahun ini? Senang. Ini nanti naik haji bareng siapa, Bu? Suaminya sama suaminya. Lain halnya keluarga seorang jamaah calon haji yang membatalkan keberangkatan tahun ini karena meninggal dunia. Biaya keberangkatan ibadah haji yang telah lunas diambil dan dialokasikan untuk biaya haji saudaranya yang masuk daftar tunggu keberangkatan. Pembatalan jamaah haji dikarenakan meninggal dunia. Jadi rencana sama keluarga uangnya diambil untuk dibadalkan haji, sisa uangnya dialokasikan ke anak dan istri karena sudah mempunyai porsi semua. Berangkat tahun ini, Pak? Enggak, insya Allah ya, 5 tahun lagi lah diperkirakan. Tapi yang dibatalkan itu sebenarnya tahun ini, Pak ya? Iya, yang karena meninggal
belum dapat 40 hari, jadi dibatalkan untuk anaknya. Ribuan calon jamaah haji asal Jember di tahun 2025 terbagi dalam 6 kloter, yaitu kloter 31, 32, 33, 34, 35 yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 9 dan 10 Mei 2025 dan kloter 50 yang akan diberangkatkan tanggal 14 Mei 2025. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, berburu kuliner di pasar tradisional selalu menjadi sesuatu yang menarik, seperti berburu jajanan yang ada di Pasar Klojen, Kota Malang, yaitu kue lumpur panggang. Dengan aneka topping, kue lumpur kentang ini menawarkan sensasi manis dan gurih serta lumer di mulut. Berada di dalam pasar tradisional Klojen, Kota Malang, tak sulit menemukan keberadaan kue lumpur kentang panggang ini. Aroma yang keluar dari adonan kue lumpur saat dipanggang seolah memanggil kita mencicipi kue lumpur kentang ini. Buka mulai pukul 7 pagi, kue lumpur kentang panggang ini tak pernah sepi pembeli. Nur Hidayati, pemilik kue lumpur kentang panggang menyebut, secara umum kue lumpur kentang ini tak berbeda jauh dengan kue lumpur pada umumnya, namun ada yang berbeda dengan cara pembuatan. Di sini setelah adonan dipanggang dan matang, kue lumpur diangkat dan dipanggang lagi sisi atasnya. Cara ini diyakini membuat kue lumpur kentang ini bisa bertahan hingga 36 jam. Selain itu, cara ini membuat kue lumpur kentang ini memiliki tekstur kering di luar namun lembut di dalam. Kue lumpur ini juga memiliki beragam varian topping. Yang membedakannya, sebenarnya sama aja mas lumpur, cuma di sini kan dicetak di sini. Kan itu daya tariknya itu, lainnya kan banyak nggak dibalik, ini dibalik. Terus ini toppingnya macam-macam. Biasanya kan cuma kismis gitu toh. Ini ada kenari, almond, keju, terus apa kismis juga ada, terus apa lagi dan coklat. Rasa manis dan lumer membuat kue lumpur kentang ini menjadi jujukan pecinta kuliner di Pasar Klojen. Menurut mereka, kue lumpur ini memiliki rasa yang enak dan lembut. Emang dari dulu suka lumpur, ini favorit, jajanan favorit. Jadi, terus nemu di sini, ya sering beli ini. Seberapa sering ke sini? Sebulan sekali lah minimal. Sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah. Terus kenapa balik lagi? Karena itu rasanya itu beda dari yang lain. Lebih ada kayak teksturnya kan lebih lembut. Jadi lebih kayak ada rasa tersendiri. Dalam sehari, Nur Hidayati bisa menghabiskan 40 kg adonan kue lumpur kentang. Kue lumpur dengan aneka topping ini dijual Rp6.000 per biji. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.